Batam TV, Inspirasi Kepri. Pada penghujung tahun 2023, tepatnya 23 Desember kemarin, Universitas Batam menggelar sidang senat terbuka dengan agenda tunggal, yaitu pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum dan Tata Negara, Profesor Dr. Surya Respationo, SH.MH MM. Surya Respationo merupakan salah satu putra terbaik yang dimiliki Kepulauan Riau. Selain menjadi akademisi, Surya yang biasa dipanggil Romo ini juga sebagai praktisi hukum dan politisi ulung. Untuk sampai pada tahap ini, jalan panjang dan berliku pasti dihadapi oleh Romo Suryo. Sikap konsisten seperti dalam buku yang telah beliau tulis, satunya kata dan perbuatan pasti dijalankan. Profesor Surya, jalan Romo akan kemana lagi? Inilah catatan redaksi episode kali ini. Oke, mohon izin Romo, kami yang sudah terlanjur dekat ini, sepertinya lebih nyaman memanggil dengan sebutan Romo dibanding Profesor. Mantap. Gak apa-apa nih Romo? Mantap. Oke, ya. Romo, mungkin sebelum lebih jauh pembicaraan kita, saya ingin tahu, kami mungkin ya lebih tepatnya ingin tahu nih kegiatan rutin Romo dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, dari Senin sampai Sabtu itu apa sih biasanya Romo? Macam-macam kegiatannya ya. Ya tentu setelah bangun pagi, yang pertama kali saya lakukan adalah membaca media, baik koran-koran, majalah, kemudian di medsos, kemudian WA, sambil minum kopi. Ya, itu yang pertama. Kemudian saya juga punya hobi gardening ya. Saya ngecek tanaman-tanaman saya. Jadi ada yang daunnya kering nggak, ada yang dimakan ulet nggak, terus ada yang mati atau enggak. Nah, itu pagi. Setelah itu ya tentu mandi ya, mandi bersiap untuk melaksanakan aktivitas yang lainnya. Di antaranya ya, yang pertama saya ke law firm saya, ke kantor pengacara saya. Firma Hukum Respati dan Rekan. Di sana saya ngecek-ngecek ke teman-teman yang associate saya, ada kasus yang perlu mendapatkan prioritas untuk dibicarakan atau hanya rutinitas dan lain sebagainya. Kemudian saya ke kantor partai. Kantor partai juga untuk pengecekan dan monitor hal-hal yang sama. Setelah itu saya ke Universitas Batam. Saya kebetulan dekan Fakultas Hukum di Universitas Batam. Jadi di Universitas Batam ada program studi S1 dan ada program studi S2. S2-nya terbagi lagi menjadi Magister Hukum dan Magister Kenotariatan. Nah di situ saya ngecek secara administratif, kemudian jadwal kuliah saya juga saya cek. Setelah itu saya balik lagi ke kantor law firm saya. Saya mulai buka-buka WA group di paguyuban saya, Punggowo, Paguyuban Among Warga Jawa. Karena di paguyuban saya itu setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu itu pasti ada acara-acara kesenian kedaerahan, sehingga saya harus tahu dari awal dulu supaya bisa ngatur waktunya. Setelah dengan Paguyuban Punggowo, dengan grup-grup, WA grup, paguyuban-paguyuban yang lain. Jadi ada Karu, ada Persaudaraan Jawa Batak, ada Tionghoa, dan lain sebagainya. Nah, itu selalu rutin saya buka. Dari itu semua, saya mulai menetapkan time schedule untuk
menschedulkan apa-apa aktivitas saya ke hari-hari Di berikutnya. hari-hari berikutnya. Ya, nah kalau sudah pulang di rumah kalau cepet ya habis maghrib, kadang-kadang sampai jam 1 malam juga baru pulang. Kalau habis maghrib biasanya setelah saya mandi, saya terima tamu-tamu dari berbagai macam, ya mulai dari pejabat sampai rakyat kecil, sampai paguyuban, sampai semuanya lah. Saya terima-terima tamu gitu sampai jam 1 malam, jam 12. Jam 1 malam. Tapi terkadang kalau hanya sampai jam 9 itu ya malam saya pakai aktivitas untuk baca-baca buku. Padat ya Romo? Bahkan Ya, sampai kayak tadi gitu. ngecek tanaman pun sendiri Romo langsung ya ngecek Ya, tanaman, ngelihat karena itu. hobi ya. Hobi ya. Oke, ya. Tadi Romo juga menyebutkan bahwa mengajar di Uniba ya, Romo ya. Itu sejak kapan itu Romo dilakukan? Ya, saya mengajar di Uniba sejak 2003. Waktu itu saya masih mengajar S1. Kemudian 2005 saya lulus S3, lulus program doktor di Universitas Hasanuddin. Saya kemudian bersama teman-teman di Uniba dan yayasan, kita melahirkan program S2 di Uniba. Nah, setelah itu saya ngajar S2 terus di Uniba. Kemudian perjalanan waktu itu saya ketua DPRD Batam. Perjalanan waktu saya pimpinan DPRD provinsi, saya wakil gubernur, tapi mengajar saya nggak pernah absen. Oke. Itu. Kepuasan apa sih yang didapat dari Romo itu sehingga mau mengajar gitu? Ya, yang jelas yang paling utama pengetahuan kita tentang hukum selalu terupdate. Hukum itu nggak statis ya. Hukum itu berubah-ubah sesuai dengan pertumbuhan dan perubahan masyarakatnya. Kalau kita tidak mengupdate pengetahuan kita tentang hukum, maka pengetahuan hukum kita adalah pengetahuan hukum yang usang dan tidak aplikatif lagi. Nah, dengan mengajar otomatis saya harus cari referensi-referensi yang up to date sehingga perkembangan hukum itu sendiri saya bisa ikuti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mencerdaskan bangsa itu sebetulnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita semuanya. Jadi negara Indonesia ini merdeka dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu bahwa program mencerdaskan bangsa itu ya jangan dimaknai hanya pemerintah saja yang punya kewajiban. Kalau saya memaknai bahwa semua dari kita yang mengaku warga negara Indonesia wajib hukumnya untuk ikut membantu program mencerdaskan bangsa. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini mohon maaf dan mohon izin, selalu ada dikotomi, ini masyarakat yang baik-baik, ini masyarakat atau sampah masyarakat. Nah, ini yang selalu mengganggu pikiran saya. Saya berpendapat sebetulnya tidak ada yang namanya sampah masyarakat. Tapi masyarakat yang belum beruntung untuk memperoleh suatu kebaikan-kebaikan ini. Nah, ketidakberuntungan mereka itu macam-macam. Yang saya teliti di Batam, ketidakberuntungan mereka adalah karena faktor mendapatkan pekerjaan yang sulit. Sehingga karena mendapatkan pekerjaan sulit, kadang-kadang ada beberapa di antara mereka yang shortcut untuk ambil jalan pintas. Jalan pintas, mohon maaf, menjadi preman, menjadi orang-orang yang kurang pas lah. Sehingga sebagian masyarakat kita menjuluki mereka sampah masyarakat. Nah, saya penasaran saya bilang bahwa ini bisa didaur ulang. Bisa didaur ulang dan kalau produknya nanti jadi, bisa melebihi yang di sini. Nah, itu saya buktikan sendiri. Jadi banyak lapisan masyarakat yang hanya lulusan SMA. Saya deketi mereka, saya kawani mereka, saya ajak ngobrol mereka, bahwa salah satu kiat untuk mendapatkan pekerjaan adalah memperbaiki kualitas SDM dari yang bersangkutan. Alhamdulillah banyak dari mereka yang dulu saya ajar masuk di Fakultas Hukum, kemudian ada yang di Fakultas Ekonomi, kemudian sudah pada jadi sarjana, kemudian saya motivasi lagi supaya ayo ambil S2, banyak yang sudah S2, dan Alhamdulillah sekarang mohon maaf, banyak yang sudah duduk di pemerintahan, di legislatif, kemudian jadi pengusaha-pengusaha yang lumayan sukses di
Kepri dan khususnya Batam ini. Capek gak sih Romo dengan segala kegiatan yang Untuk yang padat seperti dari... itu, saya nggak mengenal capek. Mohon maaf, istilah saya orgasme dengan hal yang seperti itu. Karena kesenangan kita adalah kalau orang lain senang. Kalau orang lain sudah senang, saya otomatis senang. Oke. 23 Desember kemarin ya Romo, dikukuhkan sebagai guru besar ahli hukum dan tata negara. SK saya terhitung sejak tanggal 1 November. SK saya tanggal 4 Desember, terhitungnya sejak 1 November, tapi pengukuhannya 23 Desember kemarin. Oke. Capaian menjadi profesor seperti saat itu gitu ya, 23 Desember kemarin dikukuhkan. Apakah itu pernah terfikirkan dulu, apakah mungkin jadi cita-cita Romo? Ya, itu ngalir-ngalir aja. Ngalir-ngalir aja. Ngalir-ngalir aja. Ya, alhamdulillah penyandangan gelar akademis yang tertinggi sudah saya capai. Oke, artinya itu ngalir ya, bukan? Ngalir saja. Tidak pernah terfikirkan mungkin dulu Bukan bagian dari cita-cita. Bukan bagian dari cita-cita. Yeah. Lalu cita-cita Romo apa sih? Ya? Cita-cita Romo sebetulnya dulu. Susah ya kalau bilang cita-citanya apa ya. Cita-citanya juga ngalir aja. Ngalir aja. Iya. Oke. Seperti dalam pembukaan saya tadi ya Romo ya. Pasti mungkin Romo telah melalui perjalanan panjang dan juga berliku. Bener gak sih Romo? Hingga sampai di titik ini. Iya, perjalanan panjang itu. Mungkin bisa diceritakan apa yang menjadikan jalan itu menjadi panjang dan berliku. Kendalanya tuh apa sih? Oke. Setiap orang pasti mengalami pengalaman kehidupan dan pengalaman spiritual masing-masing. Jalan saya boleh dibilang panjang dan berliku karena kalau saya hanya mau mengurus diri saya sendiri, panjangnya pasti panjang ya, tapi berlikunya mungkin sedikit ya kan. Tapi karena saya menginginkan bisa senang bersama-sama, maka jalan itu agak berliku. Nyatanya dan faktanya, walaupun berliku, tapi sampai pada tujuan. Jadi kalau hanya mau senang sendiri, tentu panjang tapi cepat, ya kan? Panjang by proses tapi cepat. Kalau mau senang sendiri, tapi kalau mau senang bersama. Senang bukan hanya kepala kereta api saja, tapi berikut gerbongnya pasti panjang dan berliku. Misalnya, kadang di gerbong itu ada yang rodanya macet, ada yang listriknya nggak nyala dan lain sebagainya. Kita mesti berhenti, kita benahin dulu, kita benerkan dulu. Nah, tapi kita harus yakin bahwa tujuan ke sana itu tercapai. Artinya pencapaian saat ini, apakah itu sudah sesuai dengan perjuangan yang Romo lakukan sehingga titik ini? Perjuangan belum selesai, Mbak. Belum selesai. Jadi yang namanya perjuangan itu adalah apa ya, kalau bahasa puitisnya sampai akhir hayat di kandung badan, ya kan? Sejauh kita masih bisa bergerak, masih bisa berpikir, masih bisa berkontribusi untuk siapapun juga, kita harus berjuang. Jadi perjalanan tidak akan pernah usai. Perjalanan panjang tentu ada tadi Romo bilang bahwa setiap kehidupan itu ada kendalanya gitu. Bagaimana dari Romo sendiri untuk bisa mengurai atau mungkin menyelesaikan kendala-kendala yang datang? Saya punya prinsip, Mbak. Hidup itu walaupun diam berisiko. Nah, daripada diam berisiko ya bagus bergerak. Ada risikonya juga. Tapi kita mesti tancapkan apa yang akan menjadi goal kita. Yang menjadi goal kita, ya di sana arah kita mau tuju. Kita harus fokus ke sana semua. Kalau risiko dan gelombang itu pasti ada. Jangankan perjuangan bersama-sama. Hidup berkeluarga aja ada pasang surutnya. Hidup sendiri pun juga ada pasang surutnya. Kenapa kita mesti takut untuk mengajak gerbong ini bersama-sama untuk senang? Gitu. Artinya dihadapi saja ya Romo. Hadapi saja dan mengalir saja. Mengalir itu tadi. Romo, kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara. Siap. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di catatan redaksi. Batam memang belum punya klub yang pro, dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub
klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam Televisi berdiri pada 17 Januari 2003. Merupakan TV lokal pertama di Kepulauan Riau yang berdiri di bawah naungan Jawa Pos Multimedia. Batam Televisi bersiaran secara digital dan juga dapat diakses melalui JPM Streaming. Berikut media sosial Batam TV. Berikut logo resmi Batam Televisi. Reporter dan karyawan Batam TV tidak diperkenankan menerima imbalan dan melakukan pemerasan dalam melaksanakan tugasnya. Untuk informasi hubungi 0778 465 666. Terima kasih, Anda masih di catatan redaksi dengan tema Profesor Surya, Jalan Romo akan kemana lagi? Masih bersama Romo Suryo. Siap. Romo, mungkin di mata masyarakat, masyarakat Kepri ya, khususnya Romo itu adalah seorang politisi. Gitu. Tapi faktanya Romo juga seorang akademisi. Gitu. Kalau bagi Romo sendiri, lebih gampang menjadi seorang politisi atau akademisi? Jadi tidak ada yang lebih gampang dan tidak ada yang lebih sulit. Kalau itu kita lakoni. Jadi politisi juga tentu by proses, lewat anak tangga. Jadi saya ini pernah menjadi Satgas PDI Perjuangan, pernah menjadi bendahara di PAC Kecamatan Nongsa. Kemudian pernah jadi Balitbang, pernah jadi pengurus DPC, kemudian pengurus DPD. Jadi dari bawah ke atas. Tidak bedanya juga sebagai seorang akademisi ya, jenjang pendidikan kan mulai SD, SMP, SMA, kuliah S1, kuliah S2, kuliah S3. Jadi kalau dilakoni sebetulnya ya maaflah, kalau kita punya nawa itu dan niat yang jelas, insya Allah apa yang akan kita lakukan bisa kita capai. Apa keduanya bisa dijalankan seiring sejalan, Romo? Baik ya, faktanya saya bisa menjalankan.
Jadi tidak harus orang yang bergerak di bidang politik itu hanya politik ansih. Tidak harus juga seorang akademisi itu hanya akademi ansih. Tidak juga seorang pegiat sosial itu hanya kegiatannya sosial saja. Jadi lebih indah kalau di mix. Menurut saya lebih indah. Lebih indah ya Romo. Lebih indah. Oke, tapi apa yang harus Romo lakukan agar keduanya tidak terjadi konflik kepentingan? Niat. Ya, yang harus dilakukan adalah niat. Kalau kita niat, insya Allah ada jalan ke situ. Oke. Niat yang harus diluruskan terlebih dahulu agar keduanya betul. Oke. Tapi sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan dan juga Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud di Kepri, ya Romo, mobilitas Romo di jalur politik akan meningkat juga tentunya. Oke, gitu kan? tentu di tahun politik ini nggak bisa dipungkiri bahwa fokus kita kemudian seperti ini kan. Nah, saya sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Riau tentu punya tanggung jawab moral maupun tanggung jawab yuridis untuk bagaimana memenangkan PDI Perjuangan di Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian sebagai Ketua Pemenangan Daerah Ganjar Mahfud, saya juga punya tanggung jawab untuk bagaimana untuk memenangkan Ganjar Mahfud di Provinsi Kepulauan Riau ini. Lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukan itu adalah tiap hari harus terjun ke masyarakat. Tiada hari tanpa terjun ke masyarakat. Jadi silaturahmi dengan masyarakat tanpa memandang strata sosialnya. Dari yang paling gini sampai ke yang paling gini, itu adalah sahabat kita semua. Karena apa? Suara seorang pejabat, suara seorang pengusaha beken, suara seorang misalnya dokter, suara seorang insinyur dengan suara seorang pedagang buah, pedagang gas eceran, pedagang kaki lima, pengojek, sama-sama satunya. Jadi kita tidak boleh diskriminatif terhadap mereka. Jadi kita tiap hari datangi, sambangi mereka, silaturahmi dengan mereka, terjun ke masyarakat kalau kita ingin menang. Ya. Dan itu jangan ditanya lagi, bukan hanya pengen banget untuk menang. Pingin banget, ya. Bukan pingin aja, tapi pingin banget. Iya, pingin banget. Oke. Tapi Romo selama ini kan konsisten menjadi keluarga besar PDI Perjuangan gitu ya. Lebih disebabkan oleh posisi sebagai ketua kah atau seperti apa? Bagaimana? Romo kan selama ini konsisten menjadi keluarga PDI. Apakah hal itu disebabkan oleh posisi sebagai ketua atau mungkin karena ideologi? Sebagai seorang ketua itu harus lebih berlipat ganda tanggung jawabnya. Tapi siapapun kita dan partainya apapun juga, kalau di ormas pun juga misalnya seperti NU, Muhammadiyah, itu pasti ada kaderisasi kan. Ada kaderisasi dan didoktrin ideologinya. Nah, saya sejak zaman SMA, saya aktif di Gerakan Siswa Nasional Indonesia, GSNI. Kemudian saya kuliah, mahasiswa, saya aktif di GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Kemudian saya aktif di GPM, Gerakan Pemuda Marhen. Nah, kemudian saya aktif di PDI Perjuangan, yang ideologinya adalah Pancasila. Dan Pancasila 1 Juni 45 yang digali oleh Bung Karno. Jadi itu yang harus saya terapkan kemana-mana. Oke. Tapi Romo, bagaimana dengan sebutan petugas partai yang akhir-akhir ini hangat diperbincangkan? Kalau menurut saya, yang lain-lain itu malu-malu kucing aja untuk disebut petugas partai. Kita semua kan memang petugas partai. Bu Mega pun petugas partai. Karena memang kita ditugaskan oleh partai untuk mengurus rakyat. Ya kan? Jadi misalnya oleh partai kita mendapat tugas untuk ikut pilkada, kemudian kita jadi gubernur, ya kan? Nah, kan memang petugas partai yang ditugaskan untuk ikut pilkada dan alhamdulillah jadi gubernur atau wakil gubernur untuk mengurusi rakyat. Polisi pun petugas kepolisian, ya kan? Tentara aparat keamanan, petugas keamanan.
ya kan? Kemudian apa tuh? Petugas Siskamling, petugas Posyandu, semuanya kan petugas. Nah, hanya kadang-kadang ya mohon maklum lah, kadang-kadang partai kita ini karena berani secara tegas menunjukkan identitas seperti itu, ya kan? Nah, yang lain malu-malu kucing, kan gitu kan? Kalau kita memang petugas partai. Petugas partai itu jangan didikotomikan dengan rakyat. Seperti kata Pak Ganjar, tuanku adalah rakyat, kan gitu kan. Tapi dia bisa jadi calon presiden karena ditugaskan oleh partai. Kan gitu kan. Nggak bisa kan Pak Ganjar tuh nyelonong terus jadi wapres atau calon presiden. Kan enggak. Nah, harus ditugaskan dulu oleh partai. Ditugaskan oleh partai untuk menjadi calon presiden. Insya Allah 2024 terpilih, ngurusi rakyat, kan gitu. Artinya tidak salah dengan sebutan Tidak petugas ada yang partai. salah dengan petugas partai. Oke. Kalau ada yang berpendapat itu salah, ayo kita diskusikan. Gitu. Oke. Tapi Romo dalam karir politik, Romo pernah menjadi ketua DPRD dan juga wakil gubernur. Apa betul Romo tidak pernah mengambil gaji? Kenapa? Apa betul Romo tidak pernah mengambil Sebetulnya bukan tidak mengambil gaji ya. Gaji saya pakai untuk ngurusin ya misi saya yang tadi saya sudah sampaikan dalam sesi pertama tadi. Jadi kalau tidak diambil ya nggak mungkin kan. Tapi kita alokasikan untuk kegiatan-kegiatan kita yang berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan. Tapi Romo, itu kan hak Romo juga gitu. Ya. Nggak apa-apa ya? Ya memang hak saya. Tapi dialokasikan ke... Kalau hak saya terus misalnya sudah saya terima 10 rupiah, 10 juta gitu kan. Terus ada orang nggak bisa ujian karena belum bayar SPP. Kan dari 10 juta ini saya ambil kan itu hak saya juga. Ada ibu-ibu mau melahirkan, ya kan? Udah melahirkan nggak bisa ngambil bayinya, harus ditebus. Saya ambilkan dari duit saya kasih ke dia, kan nggak apa-apa. Apa salah saya? Ya kan? Nggak apa-apa. Lalu apa yang Romo cari di politik ini? Ya? Yang Romo cari di politik ini apa lalu apa? Ya, tentu yang pertama adalah agar saya berkeinginan agar semua warga negara Indonesia itu Pancasilais. Kalau Pancasilais, semuanya selesai. Gotong royongnya dapat, tepos lironya dapat, ya kan? Berketuhanannya dapat, berperi kemanusiaannya dapat, berkeadilannya dapat, apalagi? Kan gitu kan? Nah, saya ini berjuang untuk Pancasila. Dan dalam hidup sehari-hari berusaha untuk menerapkan jiwa-jiwa dan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila itu. Kalau kita nggak terapkan ya mohon maaf, kalau ego sektoral kita yang kedepankan, saya yang capek-capek jadi wakil gubernur, dapat gaji masa buat orang lain. Nah, itu pemikiran yang keliru. Bukan seorang Pancasilais kalau yang seperti itu. Yang beruntung, ya kan, harus dong punya empati untuk membantu yang kurang beruntung. Kan itu ajaran agama kita juga. Ya kan? Tapi sejauh ini Romo melihat apakah masyarakat sudah menerapkan Pancasilais itu dalam kehidupan? Lambat laun tentu harus seperti itu. Tapi kalau Pancasila ini tidak selalu kita dengungkan kemana-mana, ya pasti ada kikisan-kikisan dari budaya asing kan. Dulu kan kita gotong royong di mana-mana gotong royong. Di kampung tuh mau membuat rumah aja, ya tetangganya mau bikin rumah, kita datang ada yang bawa palu, ada yang bawa gergaji, ada yang bawa linggis, ibu-ibunya ngerebus singkong, masak tempe goreng, nanak nasi bareng. Nanti sini selesai ada mana gitu semua. Kalau sekarang kan mulai terkikis budaya itu. Jadi kita harus back to Pancasila. Oke, artinya harus ada alarm di situ ya Romo ya? Ya. Harus ada alarm berarti. Harus ada alarm dan alarm itu harus berbunyi terus-menerus. Harus berbunyi terus-menerus. Oke. Ya, Romo, tapi sebagai guru besar ilmu tata negara, mungkin hal apa yang menjadi masalah serius gitu ya, dan harus dituntaskan di Kepri khususnya? Ya, sebagai guru besar dalam bidang ilmu hukum tata negara, tentunya kita harus banyak melihat, kalau di Kepri ya, kita harus banyak melihat pengadministrasiannya, tata kelolanya.
Jadi dalam orasi ilmiah saya kemarin kan saya menawarkan satu konsep untuk bagaimana yang di Batam ini sekarang ada BP Batam dan ada Pemku Batam. Sekarang anteng-anteng aja karena ada PP yang mengeksofisiokan wali kota Batam dan otomatis adalah kepala BP Batam. Nah, tapi ini kan solusi sementara. Yang saya lihat dan yang saya teliti bahwa perintah dari Undang-Undang Nomor 53 tahun 99 khususnya pasal 21 ayat 3 itu oleh pemerintah pusat belum dilaksanakan. Perintahnya adalah untuk mengatur hubungan kerja antara pemerintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam yang sekarang bernama BP, ya kan, harus diterbitkan dengan sebuah peraturan pemerintah. Itu perintah pasal 21 ayat 3 Undang-Undang 53 tahun 99. Sampai hari ini amanat dari pasal itu oleh pemerintah pusat belum diterbitkan. Saya melihat ini api dalam sekam. Nah, sekarang tata kelola kita, pengadministrasian hukum kita di sini kan lebih banyak pada penetapan wali kota Batam sebagai kepala BP Batam ex officio. Nah, kalau nanti tidak ex officio lagi, pasti timbul lagi dualisme lagi. Nah, jadi harus carikan solusi permanen. Hal itu yang menjadi urgensi PR kita. Oke. Ya, Romo masih banyak yang perlu saya gali tentunya. Silakan. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di catatan redaksi. Batam memang belum punya klub yang pro, dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah, saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam Televisi berdiri pada 17 Januari 2003. Merupakan TV lokal pertama di Kepulauan Riau yang berdiri di bawah naungan Jawa Pos Multimedia. Batam Televisi bersiaran secara digital dan juga dapat diakses melalui JPM Streaming. Berikut media sosial Batam TV. Berikut logo resmi Batam Televisi.
Reporter dan karyawan Batam TV tidak diperkenankan menerima imbalan dan melakukan pemerasan dalam melaksanakan tugasnya. Untuk informasi hubungi 0778 465 666. Anda masih di catatan redaksi dengan tema Profesor Surya, Jalan Romo akan kemana lagi? Romo, apa yang belum tercapai dalam hidup Romo? Sebagai akademisi, Romo sudah menjadi profesor. Terus sebagai politisi, Romo juga sudah pernah menjadi wakil gubernur. Apalagi yang Romo cari? Ya, sebetulnya bukan yang kita cari, tapi tugas kita bersama, ya kan? Tugas kita bersama kan, kita ini, saya termasuk generasi yang sudah ya sudah diambang pintu lah ya. Tapi kan kita punya generasi yang biasa sekarang disebut generasi Z, generasi milenial dan sebagainya. Yang dulu disebut sebagai generasi muda penerus perjuangan bangsa. Nah, tentu saya juga terobsesi bahwa generasi muda kita, generasi Z kita ini juga harus betul-betul nanti bisa membawa kapal yang bernama Indonesia ini sampai ke tujuan akhirnya. Tujuannya apa? Masyarakat adil makmur, sejahtera, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, artinya bahwa generasi muda yang akan datang ini masih punya beban yang cukup berat, ya kan? Dan cukup serius untuk menahkodai nantinya ya. Untuk nantinya menahkodai kapal yang bernama Indonesia ini supaya masyarakatnya itu kalau bahasa Jawa gemah ripah loh jinawe, ya kan, adil makmur sejahtera, ya kan, tapi juga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi supaya cita-cita proklamasi yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita menuju ke tempatnya. Jadi tidak mungkin kalau hanya sekedar slogan saja, tapi harus diikuti oleh karya nyata. Nah, untuk diikuti dengan karya nyata, tentu yang namanya generasi muda harus dari waktu ke waktu meningkatkan kualitas manpower-nya, sumber daya manusianya. Ada yang pengen jadi ahli hukum, ada yang pengen ekonom, teknisi, teknokrat, politisi, dan sebagainya. Nah, ini tentu harus kita siapkan bersama-sama. Kalau enggak, nanti mereka apatis. Kalau mereka apatis, kapal ini tidak akan pernah sampai tujuannya. Gitu. Apa yang belum tercapai tadi Romo sudah sampaikan. Berarti Romo itu suka buat list gak sih? Untuk saya harus ini, saya harus ini. Nanti kalau udah selesai di checklist gitu. Suka bikin gitu juga gak Romo? Jadi kalau secara normatif ya, dalam pikiran itu pasti ada checklistnya. Oh gitu? Dalam pikiran itu pasti ada checklistnya, mana yang skala prioritas, terus kemudian mana yang sudah mulai dikerjakan, mana yang pending, mana yang harus ditindaklanjuti, itu pasti ada. Karena kan anak-anak muda sekarang tuh biasanya di sosial media mereka memposting, saya ini list saya tahun ini yang sudah selesai di checklist. Berarti Romo gitu juga banyak gak ya checklistannya nanti ya? Ya, sebetulnya filosofinya sama, cuman caranya yang berbeda. Caranya. Ya. Oke, berarti tidak ditulis ya Romo? Saya nggak begitu nulis gitu. Nggak begitu nulis. Oke. Tapi Romo, pada pemilu nanti kan Romo akan maju ke DPR RI. Terus jika merujuk perolehan suara pemilu sebelumnya, insya Allah PDI Perjuangan nanti dapat 1 kursi ya Romo ya. Dari Kepri, apa yang akan Romo perjuangkan di Senayan jika melihat Kepri saat ini? Ya tentu secara global seperti yang saya sampaikan tadi. Bahwa bukan hanya di Kepri saja kan. Bahwa Indonesia ke depan harus menjadi Indonesia emas, Indonesia unggul, Indonesia yang tadi saya sampaikan gemah ripah loh jinawe, ya kan, yang adil makmur sejahtera, ya kan, terus juga yang berketuhanan, ya kan. Nah itu semua itu yang menjadi kisi-kisi induk yang akan kita lakukan. Kemudian kalau kita kembali ke daerah, ya tentu di Kepri ini masyarakatnya membutuhkan apa, itu yang harus kita perjuangkan. Kemudian harus diapain Kepri ini secara ekonomi, itu yang harus kita perhatikan. Secara politik, secara hukum, secara keamanan, ketertiban, secara kesejahteraan harus bagaimana. Nah itu kita tentu masing-masing dari kita tentu sudah
saya biasa menamakan belanja masalah. Jadi masalah-masalah yang ada di Kepri ini kita belanja dulu, kita masukkan dalam satu tong, kemudian kita klasifikasikan. Ini masalah kesejahteraan rakyat, ini masalah keamanan, ini masalah keagamaan, ini masalah apa. Baru kita susun skala prioritasnya masing-masing. Oke. Kira-kira sektor apa yang menjadi urgensi gitu di Kepri sendiri menurut Romo, yang Romo lihat? Ya, sebagaimana Indonesia, Kepri ini kan negeri kepulauan. Nah, sektor maritim, sektor maritim, bahwa sebetulnya ada, menurut saya ya, ada terjadi sesuatu yang perlu disempurnakan. Sekarang semua orang memunggungi lautan. Jadi lautan itu dibelakangi. Semuanya menghadap ke daratan. Daratan di Kepri ini hanya 4% dari luas Kepri. Ya kan? Kalau semua memandangnya ke daratan, nggak akan cukup. Tapi kita harus balik kanan, pandanglah laut. Di situ kekayaan alam ada. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada masyarakat Kepri dengan berbagai macam. Satu, ya kan, pariwisatanya indah. Dua, ikannya banyak. Kemudian ada minyak di Natuna, di Anambas. Kemudian letak geografis yang sangat strategis, dekat dengan Singapura. Ya kan? Nah, ini yang belum maksimal kita perhatikan. Semuanya masih menghadap ke darat. Ayo menghadap ke laut. Di situ niscaya kita akan banyak duitnya. Kepri ya, bukan pribadi ya. Akan banyak duitnya. Sehingga kalau banyak duitnya, kita bisa membangun apapun juga yang kita mau. Kita bisa mensejahterakan masyarakat kita. Kalau nanti Kepri ini memang betul-betul sudah tergarap dengan baik dan benar, gubernur, bupati, wali kota mungkin insya Allah bisa menggratiskan semua masyarakatnya untuk sekolah sampai perguruan tinggi, bisa menggratiskan untuk berobat apapun juga, ya kan? Bisa menggratiskan untuk biaya beasiswa ke luar negeri kemana-mana. Kalau nggak punya duit, ya cita-cita akan terhambat, sekedar cita-cita. Tapi kalau Kepri ini menggali potensinya, ya kan? Ini Kepri ini kaya raya loh. Oke, artinya saat ini masih balik kanan ya? Mesti balik kanan, menghadaplah ke laut. Oke. Ya kan? Ya. Romo, dari isu yang berkembang, katanya kemarin ditawari untuk duduk di kabinet oleh Pak Jokowi ya? Itu nggak usah dibicarakan lah yang gitu-gitu. Kalau ditawarin lagi mau nggak Romo kira-kira? Saya kalau boleh milih, saya tetap di Kepri. Tetap di Kepri. Ya, jadi saya ingin mengurusi Kepri ini, saya punya kepuasan tersendiri. Masyarakat di Kepri ini udah seperti bagian dari saya. Saya juga merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Artinya masih tetap di Kepri? Kalau boleh milih, saya akan urusin Kepri terus. Oke. Ya. Romo, tapi dari banyaknya ucapan tokoh nasional saat Romo mendapat gelar profesor kemarin, saya ingin tahu seperti apa sih model atau konsep pergaulan Romo dengan tokoh nasional, seperti apa? Ya, kita bergaul kan nggak milih-milih. Karena kita bergaul nggak milih-milih juga, ya teman-teman kita kebetulan banyak yang punya posisi di Jakarta dan lain sebagainya. Baik teman SMA, teman kuliah, teman main, kemudian teman ya macam-macam lah ya. Jadi ya ngalir gitu-gitu aja lah. Jadi saya seneng punya banyak teman di Jakarta. Saya juga seneng punya teman di Batam dan di Kepri dan di semua tempat. Sebagai ketua partai, tentu teman saya di seluruh Indonesia, para ketua partai ini. Ketua partai tingkat daerah ya, PDI Perjuangan. 38 provinsi itu pasti teman saya semua. Oke. Tapi dengan kondisi seperti saat ini, menurut Romo, apakah generasi kita di Kepri atau mungkin mahasiswa-mahasiswa Romo itu bisa menjadi tokoh nasional atau tidak? Apa sih yang nggak mungkin, ya kan? Yang nggak mungkin itu apa? Sejauh kita betul-betul punya niat dan nawa itu untuk itu. Karena sejatinya untuk menjadi tinggi 2 meter, ya kan, harus melewati 30 cm, 35, 40, 50, 1,5 meter, 1,6.
supaya bisa mencapai 2 meter. Kalau tahu-tahu dari sini langsung ke 2 meter, ya kan? Kalau jatuh sakit tuh, ya kan? Jadi segala sesuatu itu by proses, ya kan? Jangan dikarbit. Kalau dikarbit itu pasti nanti jadinya tong kosong nyaring bunyinya, seperti itu. Harus melalui proses. Harus artinya, melalui proses, Romo, ya. Tapi agar bisa menjadi seperti Romo gitu ya, tokoh nasional idealnya apa yang harus dilakukan oleh generasi muda kita? Ya, generasi muda kita, seperti saya sampaikan tadi, harapan saya tentu bisa memahami, mengetahui dengan baik dan dengan benar dulu. Bahwa kalau mau ke SMA ya lewat SD SMP, ya kan? Terus mau jadi pengusaha besar, melalui pengusaha yang kecil dulu, menengah, kemudian besar. Mau jadi seorang politisi ya, belajar dulu dari awal, kemudian naik lagi, belajar sampai tingkat kota, kabupaten kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, ya kan? Seperti saya sampaikan tadi, kalau dikarbit, kalau jatuh sakit. Kalau jatuh sakit. Ya, kalau karena jatuh Romo sakit. pun melalui proses itu sampai akhirnya Karena saya di sini. pengalaman pribadi saya kayak gitu. Saya selalu maaf lah, step by step lah. Oke. Karena kita sudah berada di penghujung acara, Romo. Mungkin Romo bisa menyampaikan closing statement 1 menit kepada pemirsa Batam TV. Silahkan, Romo. Ya, pemirsa Batam TV sekalian, konkretnya, kalau kita ingin menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya, manusia Indonesia yang mandiri, manusia Indonesia yang bisa dipertanggungjawabkan, insya Allah dunia akhirat, ya dimulai dari hal yang sepele dulu, yaitu kita harus terbudayakan dan terbiasakan dengan satunya antara kata dan perbuatan. Jadi satu antara yang kita ucapkan dan kita lakukan. Kita jangan berbeda-beda antara yang kita ucapkan dengan yang kita lakukan. Mohon maaf dan mohon izin, kalau kita tidak satu antara kata dan perbuatan, kita bisa digolongkan dan dikategorikan sebagai orang yang munafik. Kalau orang itu munafik, kalau bagi kita yang beragama Islam, dalam Al-Quran, dalam As-Saff ayat 2 dikatakan, wahai orang-orang beriman, mengapa kau katakan sesuatu yang tidak kau kerjakan? Kemudian dalam Al-Quran juga, dalam As-Saff ayat 3-nya dikatakan, sungguh merupakan kebencian bagi Allah, bagi mereka yang mengatakan sesuatu yang mereka tidak kerjakan. Oleh karenanya, terutama kepada generasi muda, sebagai generasi penerus perjuangan bangsa, agar generasi muda ini betul-betul nanti akan paten dan layak dipercaya untuk menjaga negara yang bernama Indonesia ini, awalilah semuanya dengan satunya kata dan perbuatan. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo. Kami tahu Romo sibuk sekali, banyak sekali enggak lah, biasa aja, agendanya. Mbak. Tapi bisa meluangkan untuk catatan redaksi kali ini. Siap. Terima kasih Romo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan pemirsa, inilah episode catatan redaksi kali ini. Saya Putri Amini, sampai jumpa di catatan redaksi selanjutnya. Batam TV, inspirasi Kepri.